Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firmansyah dengan NIM 2023340007 dan rekan saya Muhammad Romi dengan NIM 2023340008. Dan saya Farisa Syauki dengan NIM 2023340010. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan suatu negara. Di dalamnya diatur hal pokok seperti bentuk dan kedaulatan negara, sistem pemerintah, pembagian kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban suatu negara. Suatu dasar atau hukum penyelenggaraan yang menjadi fondasi penyelenggaraan suatu negara. Ya, konstitusi itu aturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Supaya tidak ada pembatasan kekuasaan atau penguasaan, menjamin hak-hak warga negara, menciptakan ketertiban dan mengarahkan pencapaian tujuan negara. Setiap warga di dunia perlu memiliki dan memahami konstitusi karena konstitusi merupakan dasar utama yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam menjalankan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang serta sebagai alat untuk menjamin hak dan kebebasan warga negara. Dengan adanya konstitusi, setiap warga memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Karena konstitusi itu menjadi landasan tertinggi pada setiap negara yang membatasi kekuasaan pemerintah. Undang-Undang 1945 diamandemenkan hingga 4 kali karena adanya tuntutan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat Indonesia. Setelah reformasi tahun 1998, muncul kesadaran bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 1945 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi seperti hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, amandemen dilakukan untuk menyempurnakan Karena tidak lagi sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, dan HAM. Alasannya itu karena untuk membatasi kekuasaan presiden dan menggeser kekuasaan tertinggi dari MPR ke tangan rakyat, serta untuk memperkuat sistem demokrasi. Karena tujuan negara tidak dapat diubah-ubah oleh ketentuan perundang-undangan biasa. Karena undang-undang dasar diperlukan karena berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggara negara, membatasi kekuasaan pemerintah, serta melindungi hak setiap warga negaranya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Segala kebijakan, keputusan, dan tindakan penyelenggaraan negara harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ada 3 contoh hal kewarganegaraan. Yang pertama, hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak atas kebebasan beragama. Dan 3 kewajiban warga negara antara lain. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Kedua, kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Contoh hak warga negara: 1. Perlindungan hukum, 2. Pendidikan, dan 3. Hak kebebasan memilih agama. Dan contoh kewajiban negara: 1. Membayar pajak, 2. Mentaati aturan hukum, dan 3. Menghormati HAM orang lain.
Salah satunya itu pada pasal 27 ayat 2 di mana hak atas pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Setiap sila Pancasila menjadi landasan filosofis dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti nilai ketuhanan yang tercermin dalam jaminan kebebasan beragama, nilai kemanusiaan yang tampak dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta nilai persatuan yang diwujudkan dalam semangat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketaatan terhadap hukum dan konstitusi diperlakukan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Aturan yang berlaku, kehidupan sosial akan berjalan tidak teratur, dan tujuan negara bagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sulit untuk diwujudkan. Karena hukum dalam undang-undang berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Maka akan timbul konsekuensi konstitusional yang bersifat hukum dan politik. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan keputusan, kebijakan atau tindakan penyelenggaraan negara dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum negara bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selain itu, lembaga yang berwenang seperti Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian dan memberikan keputusan untuk membatalkan undang-undang atau kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Salah satunya itu ketidakstabilan politik dan sosial. Kenapa penting? Itu karena untuk menjamin kedaulatan rakyat. Karena nilai dan norma tersebut menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara tertib dan adil. Ketika warga negara maupun penyelenggaraan negara mengamalkan konstitusi sesuai undang-undang, prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa demokrasi dijalankan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Media dan pendidikan pada dasarnya telah berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan Negara Republik Indonesia serta norma-norma Undang-Undang 1945. Namun, perannya belum sepenuhnya optimal. Melalui media massa dan media digital, informasi mengenai konstitusi, demokrasi, dan kehidupan bernegara dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Sementara itu, lembaga pendidikan telah memasukkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai sarana untuk menanamkan pemahaman konstitusional kepada generasi muda. Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam menyebarluaskan nilai dan norma Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Menurut saya saat ini media dan pendidikan Indonesia memiliki hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman bagi setiap warganya. Baiklah, itulah hasil wawancara kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.